Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati, kelas 3C, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan penyakit pada organ reproduksi ternak sapi betina. Jadi penyakit pertama yaitu endometritis, yang dimana endometritis ini merupakan peradangan atau inflamasi pada lapisan endometrium uterus. Penyakit endometritis ini merupakan hasil infeksi bakteri, terutama terjadi melalui vagina dan menerobos serviks sehingga mengkontaminasi uterus selama partus. Kemudian penyebab dari penyakit endometritis ini dapat terjadi karena kelanjutan kelahiran yang tidak normal seperti abortus, retensio sekunder, kelahiran prematur, diskonia, dan penanganan kelahiran yang tidak sepantasnya. Selain itu, endometritis dapat pula terjadi karena infeksi akibat perkawinan alam. Kemudian gejala dari penyakit endometritis ini yaitu munculnya atau keluarnya lendir yang bernanah keruh dan kentar keluar dari vagina dan menggantung dari area vulva. Kemudian penanganan dari penyakit ini yaitu dapat dilakukan dengan melakukan terapi. Terapi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu terapi antibiotik sistematik. Kedua, terapi inversi uterus. Yang ketiga, pemberian estrogen untuk merangsang respon uterus terhadap infeksi. Kemudian yang keempat yaitu injektivitas pustaka. Penyakit kedua yaitu ovarium. Ovarium hipofungsi, yang dimana ovarium ini yang beraktivitas rendah dalam menghasilkan sel telur atau ovum. Gejala klinis dari penyakit ini yang pertama yaitu terjadi birahi tenang, yang kedua birahi semi, birahi tanpa ovulasi. Kemudian yang ketiga, siklus birahinya tidak teratur, dan yang keempat timbulnya birahi portum lambat. Kemudian penyebab dari ovarium hipofungsi ini yaitu terjadinya gangguan yang menunjukkan adanya kesalahan mekanisme yang dapat disebabkan ketidakkeseimbangan nutrisi tidak baik, sehingga kondisi tubuh atau BCS-nya yang tidak baik, dan lingkungan ekstrim, dan sapi juga stres. Kemudian pengobatan dari penyakit ovarium hipofungsi ini yaitu dapat disembuhkan secara terapi dengan sinkronasi birahi menggunakan progesteron yang diberikan intravaginal atau progesteron releasing. Penyakit yang ketiga yaitu vagina dengan nama penyakit vaginitis, merupakan peradangan pada vagina yang biasanya sebagai penjalaran dari metritis dan neovagina, atau dapat disebabkan oleh tindakan penanganan masalah reproduksi yang tidak dapat atau yang tidak tepat, seperti tarikan paksa atau vetotomi. Penyebab dari penyakit vaginitis ini yaitu diantaranya virus yang IPF, dan penyakit kelamin. Tanda-tanda dari penyakit vaginitis ini bervariasi, mulai dari 1. Liliran lendir, keruh, dan mukosa kemerahan vagina sampai nekrosis mukosa. Yang kedua, kematian jaringan mukosa. Yang ketiga, vagina disertai pengerjaan terus-menerus. Dan yang keempat, septikemia. Nah, adapun pengobatan pada penyakit ini ditunjukkan untuk menghilangkan iritasi, menghentikan pengejanan dan anestesis epidural, koresi operatif, dan efek vulva dan urovagina, serta pengobatan antibiotik sistematik. Nah, itulah tadi penjelasan tentang penanganan pada gangguan organ reproduksi ternak sapi betina.
Nah, kembali lagi dengan saya. Setelah saya melakukan pengecekan sekitar kandang ini, saya tidak mendapatkan kelainan pada sapi tersebut, seperti yang telah saya jelaskan pada tanda-tanda atau gejala-gejala yang ditimbulkan oleh sapi tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.